ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom, selamat pagi, selamat hari Jumat untuk kita semua. Kita kembali dalam doa pagi kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu, oleh karena kebaikan-Mu kami dapat hidup sampai pagi hari ini. Kami akan mulai hari kami bersama dengan Tuhan. Ampuni kami dari dosa kami layak menjalani kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara, cukuplah anugerahku bagimu, itulah menjadi tema renungan kita pada malam hari ini. Cukuplah anugerahku bagimu, dari 2 Korintus 12 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Namun jawab Tuhan kepadaku, cukuplah anugerahku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudara-saudara, cukuplah anugerahku bagimu. Tabiat kemanusiaan pada prinsipnya tidak pernah merasa cukup dan selalu kurang, ya. Ketika diberikan satu ingin dua, ketika diberikan dua ingin tiga, dan itulah kemanusiaan. Tetapi Rasul Paulus menyatakan diri dengan rasa cukup atas karunia Tuhan, ya. Dan ini satu permintaan kepada Tuhan. Dengan ketaatan Paulus kepada Tuhan dalam melaksanakan penginjilan kemana-mana, ada satu penyakit dalam tubuhnya yang disebut dengan duri dalam daging. Dia minta kepada Tuhan supaya disembuhkan, karena mungkin itu menghalangi pergerakan Rasul Paulus dalam memberitakan Injil. Namun jawaban Tuhan
Simpel saja, cukuplah anugerahku bagimu. Dan itu dirasakan oleh Rasul Paulus. Dan Rasul Paulus mengiyakan apa yang disampaikan oleh Tuhan. Biarkanlah penyakit itu tetap ada dalam diriku, supaya penyakit ini menurunkan campur tangan Tuhan dalam kehidupannya. Yang dikatakan dalam kelemahanku lah kuasa Tuhan nyata. Jadi jangan terlalu alergi dengan penyakit-penyakit, dengan kekurangan-kekurangan, karena justru dalam kelemahan kita lah kuasa Tuhan nyata. Dan itu yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Dan marilah kita belajar dengan rasa cukup yang diberikan Tuhan kepada kita. Jangan kita memaksakan diri dengan berbagai cara untuk melebihi dari standar kecukupan yang telah ditentukan Tuhan bagi kita. Ya, jangan kita menjadikan orang lain, tetangga, atau mungkin keluarga kita yang lain menjadi standar kehidupan kita untuk menyatakan rasa cukup. Ketika orang lain diberkati, kita pengen, ya, dan mereka menjadi tolak ukur bagi kita untuk menyatakan cukup. Yang sesungguhnya tidak ada pernah rasa cukup dalam kehidupan kita kalau itu kita jadikan dasar. Tetapi yang dimaksud Rasul Paulus sini adalah biarlah anugerah Tuhan itu mencukupkan kebutuhan kita. Ketika itu terjadi menjadi suatu keyakinan bagi kita, menjadi pengakuan iman bagi kita di hadapan Tuhan, maka kita tidak akan pernah kekurangan. Dan juga kita tidak akan pernah kelebihan. Tapi kita berada di rasa cukup. Ya. Yang di dalam rasa cukup ini, ketika hari ini habis, besok hari ini juga kita akan minta kepada Tuhan. Demikianlah konsep rasa cukup ini dikatakan oleh Rasul Paulus, supaya terus menerus rasa cukup ini membawa kita untuk mengadu kepada Tuhan, sehingga Tuhan memberkati kita setiap hari dalam rasa cukup. Ketika sudah berlebih kehidupan kita, barangkali kita akan melupakan Tuhan. Ketika kita berkekurangan terus, maka kita akan meragukan Tuhan. Maka biarlah kita mencukupkan diri dengan rasa cukup, sehingga setiap hari kita akan berseru kepada Tuhan dalam rasa cukup yang ada bagi kita. Demikianlah Tuhan akan terus berkarya di dalam kehidupan kita. Dan cukuplah anugerahku bagimu, kata Tuhan. Mari kita belajar mencukupkan diri dengan bersyukur kepada Tuhan, supaya setiap hari Tuhan bersama dengan kita untuk memenuhi kebutuhan kita. Tuhan Yesus berkati. Mari kita puji Tuhan, kasih setiamu. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan,
menjadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan, selain puji dan sembahkan. Mari kita berdoa. Saudara-saudara, kita masuk dalam doa. Kita tundukkan kepala, masuk dalam doa. Ya Bapa di surga, kami datang kepadamu bersyukur untuk firman-Mu yang telah mengingatkan kami untuk mensyukuri apa yang telah Tuhan berikan bagi kami tanpa harus menjadikan milik orang lain menjadi standar kepemilikan kami. Mampukan kami mensyukuri apa yang telah Tuhan sediakan dengan rasa cukup. Itu adalah sebuah kekayaan bagi kami. Ya Bapa di surga, dalam doa ini kami berdoa untuk para misionaris yang ada di seluruh dunia ini, yang memberitakan Injil kemana-mana, ke pelosok, tanpa memperhitungkan diri. Berkatilah mereka dan keluarga, cukupkan kebutuhan mereka, lindungilah mereka. Kami berdoa untuk penginjilan di negara kami Indonesia ini, supaya banyak yang diselamatkan, banyak yang percaya kepada Tuhan Yesus dan tidak binasa. Berkatilah mereka yang memberitakan Injil tanpa rasa takut kepada apapun, karena Tuhan akan membela mereka. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk keamanan dunia ini. Berkati para pemimpin bangsa supaya dapat menciptakan damai sejahtera di negara masing-masing dan mengutamakan kepentingan rakyat, kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan pribadi. Ya Bapa di surga, kami doakan untuk hidup kami dalam perjalanannya satu hari ini. Berkatilah kami, berkatilah seluruh kami dan umat-Mu yang akan keluar rumah dan mungkin ada di rumah untuk usaha sendiri di rumah, untuk menuju kantor kami, menuju sekolah sebagai guru, menuju markas sebagai tentara, dan juga hal yang lain yang menjadi profesi kami dalam pekerjaan kami. Berkatilah bagi anak-anak yang sekolah, berkati dalam perjalanan, yang kuliah, yang bekerja, dan juga keluarga kami yang ada di luar kota. Tuhan berkati mereka. Ya Bapa di surga, kami serahkan kehidupan kami satu hari ini bersama dengan Tuhan. Jauhkan kami dari perbuatan jahat, jauhkan kami dari orang-orang jahat, dan mampukan kami untuk hidup baik dan benar di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu. Ampuni kami dari segala dosa kami, ampuni kami. Kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari apa yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Maka anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian hari ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.